Perjalanan hidup itu tidak ada akhirnya. Perantau sejati adalah kehidupan setelah kamu meninggalkan pintu rumah kamu sampai akhirnya rumah modern itu kan ukurannya banyak ya. Nama-nama pahlawan Indonesia, siapa aja nama-nama pahlawan dari Padang? Emang ada ya nama-nama? Abdul Muiz, Ahmad Khotib, Datuk Batua, pejuang kemerdekaan Indonesia. Arisun Sultan Alamsyah, Bagindo Aziz Chan, Chad Halim, Thailand Samsung. Banyak juga ini pejuang-pejuang dari Sumatera Barat kita nih. Agus Salim, Tuan Imam Bonjol, Muhammad. Wah, gila. Pas banget nih. Kita lagi di Museum Arkeolognya nih. Gila. Azairin Rasunah Said. Rasunah Said dari Sumatera Barat. Ilyas Yakub, Muhammad Hatta. Itu. Orang Padang. Pejuang. Banyak banget ini. Gue pengen nanya dalam ke siapa? Apa gue telepon orang? Apa? Udah. Mas Dit, lu jadi kesini nggak? Gue tunggu ya. Ayo. Jangan coba buka laptop aja. Durasi. Kita mau ke SDP nih kalau abis ini. Ya, gue tunggu ya. Lu agak bau orang yang berpuasa, bro. Gue pikir lo ngomong, halo bau orang mati ya. Orang berpuasa, bro. Iya, bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari mana gue tungguin dari tadi? Tadi gue habis. Ini kan kita lagi di taman arkeolog nih. Benar. Ya. Keren banget ini. Keren kayak Jurassic Park ya. Lu gaya banget bawa laptop. Ada Pteranodon tuh, denger suara ini. Lu tadi dari mana? Kok bawa laptop gaya banget? Iya, gue lagi nyari-nyari tahu biasa, bro. Episode Padang ini tidak pernah belum berakhir. Karena lu masih banyak penasaran. Daripada kamu mati penasaran, mending kamu tanya langsung kan. Sungguh aku jadi mati penasaran. Salah lagi liriknya. Jadi gue tadi lagi googling, bro. Nih, ternyata pahlawan-pahlawan dari Sumatera Barat tuh banyak banget. Tiap lagu ini gue yoga soalnya. Iya, sorry. Itu lagu sih? Lagu Malam Ini, bro. ID Music belum lihat loh. Belum. Emang belum ada nanti. Nanti ya, tunggu ya. 30 April ada. Berangkat. Apa? Jadi banyak pahlawan-pahlawan dari Sumatera Barat. Nih, Tuanku Imam Bonjol. Cakep. Ada Yahya Datoek Kajo. Kaju. Nah, tulisannya Datoek salah. Datoek, ya benar. Abdul Muiz, Agus Salim, Muhammad Amir, Muhammad Nazir, Hairul Saleh, Sultan M. Rashid, Tan Malaka. Sultan M. Rashid. Kakek lu kan? Lu bilang kan ada keturunan dari Padang. Coba ya. Ntar aja kita bahas. Ya. Sultan. Benar. Kok ada nomor? Ada pahlawan-pahlawan dari Sumatera Barat. Nah, lu pengen tahu tentang apa nih? Itu tadi paling terakhir dong. Tan Malaka. Bung Hatta. Maksudnya? Bung Hatta juga orang Padang, bro. Bung Hatta orang Padang. Orang Padang juga. Baru tahu. Orang kedua dari, ya kan kita tahu ya Bung Karno kan ya. Tanah yang kedua ternyata orang Padang. Oh. Tapi yang penasaran tadi Tan Malaka. Tan Malaka ya. Karena kayak
Entah kenapa, Ra. Itu sering lewat seliweran cuma nggak pengen tahu. Karena kan padahal biasanya gue pengen tahu ya. Apa nih nama sejarah apa siapa. Ini nggak pengen tahu. Pas tadi baca sedikit, kok sedih. Sedih banget gitu. Tertarik untuk kita bahas ya? Kita bahas banget. Apa aku perlu telepon paman aku lagi nggak? Orang Malang itu. Orang Malang itu. Dia tahu pahlawan-pahlawan dari bakso Malang. Nggak mau cemiu gitu. Cemiu. Apa? Nggak mau apa tadi? Nggak mau telepon temen aku aja orang Padang. Itu sih lebih tertarik sebenarnya. Cuma kurang informatif, masih muda soalnya gitu. Dan itu kan lebih ke info umum ya. Benar-benar. Sama info TikTok. Aku udah lihat tadi. Aku udah follow IG-nya. Goblok. Cepet banget. Aku udah hafalin nama IG-nya. Oke. Langsung aja ke Pak. Inisial G Scorpio. Kamu Scorpio dia? Enggak. Udah, yuk. Dia aku apa telepon paman dulu ya. Gue tadi dia. Kamu kalau pakai laptop aja. Ini aku main nyala nggak sih? Mic aku kepencet-pencet soalnya. Apa? Telepon paman. Kamu ada telepon? Telepon paman? Iya. Oke. Re. Coba kita lihat diangkatnya nih. Kagak ringin bro. Pulsa doang banyak. Handphone. Lu Dit? Paman. Udah mana? Lagi di mana paman? Lagi di belakang lu nih kayaknya. Di belakang mana maksudnya? Lah iya ini. Bener kan? Tuh. Oh. Bro, lanjutin bro, gue males bro. Gue yang malu, gue bad mood gue. Gue yang malu. Lanjutin aja bro. Bad mood. Bro. Yuhu. Ayo, kerasin. Jangan. Kerasin serius. Masa nggak jadi talent tiba-tiba? Jangan, sini. Semangat dong. Gila paman kita ini. Lemes banget. Dapur WKWK bro. Video call. Ini lebih ke WM deh bro. Kayak gue kalau ketawa suka salah. WM bukan WKWK. Paman apa kabar? Kita harus biasain budaya ini bro. Budaya bro, benar. Ya, ini salah nih, salim lu gaul. Gini tadi gini. Kalau gue oh gitu. Lah, mulut gue kan di sini tuh. Nah, sorry paman, maaf paman. Yang benar tuh gini. Gimana? Gini paman. Mantap banget. Itu rasanya apa? Kan namanya batal dong. Ada lu ngerok aja bro, udah batal dah. Jarum selesai kretek tuh. Tangannya. Iya. Paman gimana kabar paman? Baik. Lu dari mana paman? Keliling ini mau berenang tadinya cuman males. Lu dari mana Maman? Gitu. Mamang. Paman. Oh, iya. Dari keliling mana? Keliling sini aja, apartemen aja. Oh. Paman ada singkatan bro? Apa tuh? Papa Pariaman. Lagi bahas Padang kan? Paman. Iya. Emang kan dia. Kalau lu kan ini Bung Dit. Kalau ini Paman Bungtol. Lu, nih paman, teman aku nih banyak banget pertanyaan tentang nanya salah dari satu kemarin ya? pahlawan. Iya sih, lu nanya mulu Dit. Lu jawab sekali-kali Dit. Beneran lu. Iya. Kalau masih materi yang 7 masakan Padang ini apa sih? Lanjut aja, lu kan lagi jadi edukasi banget. Dari sekian banyak pahlawan dari Sumatera Barat, ada satu pahlawan yang kurang exposure kalau sekarang. Enggak paman, tapi cebok pakai tangan kanan ya? Masih seret. Masih nyisa ya? Maaf. Jadi ada satu pahlawan yang menurut gua kurang familiar ya, yaitu Tan Malaka. Boleh dijelasin nggak paman? Karena temen aku udah bingung banget, penasaran. Iya. Kalau Tan Malaka kenapa nggak populer? Karena dulu dia berlawanan sama pemerintah, bro. Oh, aduh. Langsung situ tuh. Gimana tuh? Iya. Keren banget. Iya, makanya banyak ceritanya mengenai dia dulu di masa pemerintahan sebelumnya. Iya. Ditutupin karena konotasinya dengan komunis biasanya dulu. Oke. Gitu. Makanya kenapa cerita-ceritanya banyak nggak diketahui orang banyak. Cuman yang lumayan sering terdengar sama terlihat itu quotes-nya, bro. Apa tuh? Terbentur. Itu lo pasti lo lebih sering dengar itu pasti. Karena itu salah satu quotes terkenalnya dia. Bukan Anji Drive itu ya? Bukan bro. Terakhir Anji Drive ngomong itu juga. Oh gitu. Anji Drive dari Padang kali ya? Tapi lah Anjinya kenapa? Apa? Say Anji maaf. Itu Medan. Salah lagi. Ya gitu kira-kira. Gitu. Terus kenapa dia sekeras apa sih, paman? Sekeras apa melawan pemerintahnya gitu kok sampai di berlawanan sekali gitu?
Ya kan dulu soalnya kan pas zaman dia sebelum meninggal gitu, pemerintahan tuh sangat berhubungan erat dengan Belanda lah. Ya. Oke. Nah buat dia dulu dia juga pernah tinggal di Belanda. Nah selama di Belanda itu dia kayak kurang setuju lah sama politiknya Belanda gitu. Dan dia menyayangkan kenapa Indonesia kok selalu nurut banget sama Belanda. Makanya dia sering lah gitu oposisi banget sama pemerintah gitu. Ya gitu, jadi padahal dan sampai kematiannya pun tahun 49 juga dibunuhnya oleh simpatisan pemerintah yang menganggap dia sebagai musuh pemerintah gitu. Aduh, padahal dia orang pintar banget loh, Ra. Pintar banget. Gue tadi baca sedikit menguasai 8 bahasa. Oke. Terus pernah diburu di mana-mana. Di Belanda. Dia di Belanda, Di sekolah ya Belanda? di Rusia, di sekolah. Jadi sempat ketangkap ya katanya paman ya. Ketangkap tapi mintanya nggak mau di Kupang tapi maunya ke Di Belanda. Belanda. Iya. Jadi dia ditangkap sama pemerintah, dan pemerintahnya kan waktu kerja sama Belanda waktu itu. Dia bilang gue nggak mau diasingin di Indonesia, gue mau di Belanda aja. Nah sekalian tuh belajar dia di sana, gitu. Jadi dan dia bahkan itu ke Belanda yang sudah kedua kali. Yang pertama dia pas dia ke Belanda dibiayai sama orang kampungnya. Keren. Jadi pas dia lagi belajar gitu ya, udah merantau. Jadi dia tuh sebenarnya tuh bangsawan bro. Oke. Jadi bapaknya tuh buruh tani, terus ibunya itu bangsawan. Jadi mungkin itu ada gerakan dari dia pengen gue nyari persamaan nih bilang. Bapak sama ibunya beda banget tuh ini ya Pola pikir. sosial ekonominya gitu beda gitu. Makanya pengennya mungkin dia nyari persamaannya gitu. Dan itu dari hasil bangsawan itu pas dia pulang itu harusnya dia ditawarin untuk ditunangin dan mendapatkan banyak harta gitu. Cuman dia milih udah gue nggak mau ditunangin, maunya hartanya aja buat gue sekolah ke Belanda gitu. Oh. Gitu. Jadi yang itu yang diasingin itu udah kedua kali Belandanya. Iya. Belanda. Iya. Tapi ini loh paman, itu melihat kayak tadi udah tercium bau Padang sekali ya, kayak bau ibunya lebih tinggi, matrilineal Padang. Bener. Dan kadang kan sebuah ada tuh suka mengacu ke sejarahnya daerah tersebut ya. Betul. Sekeras apa itu? Kayak kemarin kita bahas Minang Padang ternyata dari mana? Dari Kerajaan. Majapahit itu. Majapahit. Apa mungkin gara-gara itu nggak sih, paman? Apa tuh? Darah orang Minang tuh sekeras-keras itu, dan ketika merantau ada hubungannya nggak sih menurut paman? Itu kan hubungannya ke DNA, terus ke asal-usul daerah, terus sehingga menghasilkan orang-orang hebat juga. Salah satunya ya ada Tan Malaka, Bung Hatta dan lain-lain tadi, Sultan Syahrir juga ya. Iya. Kalau menurut gue sih kenapa banyak orang-orang besar dari Padang karena sebenarnya budaya rantaunya sih Dit. Karena orang-orang sana tuh nggak pernah boleh tinggal di tanah airnya dulu gitu. Disuruh pergi dulu. Jadi maksudnya itu biar belajar hidup dulu lah. Jadi kemungkinan kebanyakan orang Padang tuh justru malah tahu hidup tuh pas dia keluar. Mungkin Ara juga pernah ngerasain pas dulu zamannya dulu ngekos gitu kan. Lu ngerasain kan Ra, waktu hidup tuh baru muncul tuh ya pas hidup sendirian di kota orang. Nah itu kayaknya semua orang-orang itu sukses dari situ kalau menurut gua. Oke. Budaya rantau itu sehingga jadi menjadikan mereka orang yang pribadi yang kuat duluan gitu ya. Iya, dia udah menemui dirinya sendiri tuh pas perjalanan keluar rumahnya. Dan akhirnya jadi orang-orang yang bisa mikirin di luar dirinya karena mikirin dirinya udah selesai. Benar. Keren banget. Yang hebat dari dia tuh apa sih? Nah iya. Apa sih yang mau dia bawa tuh, pesan yang mau dia bawa apa sih? Jadi sebenarnya dia itu kalau merefer ke majalah Tempo dulu ya, dia disebut Bapak Republik Indonesia sebenarnya. Jadi dia yang menentukan filosofi dasar dari negara Indonesia sebenarnya dia itu. Oke. Jadi walaupun dia dibunuh sama simpatisan pemerintah, cuman Bung Karno saat itu memberikan penghargaan tertingginya, menjadikan dia pahlawan karena pemikiran-pemikirannya itu memang banyak digunain di negara gitu. Indonesia, filosofinya digunain tuh, ilmu dia itu terpakai semua sebenarnya sih. Karena memang sebenarnya Indonesia kan juga komunal kan dasarnya kan, cuman memang nggak mau disebut komunis aja gitu. Gitu. Jadi apa namanya, Tan Malaka tuh disebut Bapak Filsuf Indonesia malah ya kan? Iya betul. Pada disebut saking itu pemikirannya luar biasa sekali. Bener. Nah kalau dari daerah Padangnya dia dikasih gelar Datuk tuh apa? Iya. Kan? Jadi sebenarnya nggak ada nama aslinya Ibrahim bro. Nama aslinya Ibrahim. Beneran. Nama aslinya Ibrahim Sultan Malaka.
Jadi Sultan Malaka tuh nama ini ya, nama gelarnya. Sultan Malaka. Oke. Cuman karena dia nggak mau disebut Sultan, dia motongnya Tan gitu. Keren juga ya. Oh. Dia tadinya mah Sultan Malaka tuh nama gelarnya, nama Ibrahim. Ibrahim. Si datuknya itu dikasih sama siapa? Datuk ya karena dia bangsawan. Dia kan turunan langsung dari ibunya. Oh. Itu tuh bukan jadi orang yang berjasa di Padang terus dikasih nama gelar itu ya? Belum. Dia namanya udah langsung ya kayak kalau Jawa Raden Mas, Raden Ayu itu langsung tuh dapat dia das karena privilege dari kebangsawanan ibunya gitu. Alah, Gitu. Cuman mungkin dia mikir wah, gue banyak privilege jadi bangsawan nih, gue kayaknya mesti nyari tahu nih. Karena salah satu bukunya buku yang terkenal tuh Madilog namanya. Jadi bukunya itu mengenai itu kenapa orang tuh selalu ada perbedaan antara bangsawan maupun dengan orang ini gitu. Dikarenakan suatu budaya-budaya yang waktu dibilang itu mistis gitu. Karena waktu itu anggapannya raja kan keturunan langsung dari Tuhan waktu itu kan. Jadi dia rada-rada ini nih. Kurang setuju. Ini deja vu gue barusan. Terus. Iya. Ya udah begitu. Begitulah pokoknya kira-kira. Terus apaan tuh? Kenapa tadi? Deja vu katanya. Deja vu emang apa? Nggak tahu sih gue, itu aja. Itu kayak suka ngerasain kita pernah kayak gini loh. Oh, itu loh. Oke. Kumplak. Nah ini. Tapi kata Didra tuh apa yang bikin kok kehidupannya sedih katanya? Satu pahlawan yang ceritanya sedih. Nah, Coba sedihnya kenapa tuh, Dit? Enggak, sedihnya sih mungkin dari ujungnya ya. Cuman perjalanannya kayak keras banget gitu loh. Melawan terus jadi kayak relate quotes-nya dia yang terbentur tadi gitu. Kayaknya mungkin juga kan orang bisa ngomong itu karena dia juga banyak terbentur dan akhir terbentuk kan. Betul. Nah sampai akhirnya dia disebut juga Bapak Republik Indonesia kan bukan karena 1-2 media yang bisa ngomong itu, tapi emang benar-benar validasi rakyat Indonesianya sendiri gitu. Tapi yang sedihnya ya itu ketika tadi dibaca ceritanya ya dia dibunuh ya. Dan di komen tadi ada di YouTube aku baca Tan Malaka MacBook bro. Jatuh, bro. Oh iya. Tan Malaka ya. Iya. Sengaja. Biasanya yang ketiga jatuh. Aduh, biar naik nih viewers kita. Jangan bu. Gimana? Jadi yang sedihnya mas, tadi Tan Malaka tidak memiliki anak, tapi seluruh rakyat Indonesia adalah anak-anak. Bener. Sedih ya? Sedih bro. Nah kalau gua sih ngeliat Tan Malaka visioner. Kenapa? Karena dia dari dulu udah nulis buku. Banyak buku yang tebel-tebel. Mungkin kita belum baca sekarang. Tapi kalau kita baca sekarang, mungkin kita jadi tahu sisi dan karakteristik Tan Malaka pada saat itu. Iya. Betul. Mungkin banyak juga misteri-misteri yang wah anjir ternyata dia selama ini. Nah, makanya kita harus ke perpus. Kita bukan perpus sekarang yuk. Iya, dan selain visioner, dia berani. Itu Berani, sih bener. yang gue rasakan karena Benar juga ya. sampai dibilang mau ngelawan pemerintah itu saat itu kan harus lawan yang pemerintah itu udah Bung Karno loh. Iya. Bung Karno mata, tapi ini ada satu lawan lagi berarti kan sekuat itu dia. Tapi dianggap lawan. Dia fun fact juga nih, Tan Malaka tuh ketua PKI juga dulu. Oh, Iya, ketua PKI. Iya. tapi yang lebih unik Ya. lagi adalah dia tuh ke luar negeri kemana-mana tuh bawa nama Indonesia. Dia tidak malu gitu. Bener emang iya. Musuh di negaranya sendiri. Wah, Aduh. Itu kayak lagu Victor Faris bro. apa tuh? Dia pernah bikin lagu di daerah studio Indonesia. Judulnya? Apa Rap? Aduh, tuh masa sih? Musuh di negara sendiri. Ada ntar kita launchingin. Oke. Ada di laptop aku dia. Gitu. Menurut aku sih. Iya. Dia kemana-mana bawa gue orang Indonesia nih. Gue Indonesia, Iya. gue Indonesia. Tapi maksudku kalau dinyambungin ke Islam ya. Kacau. Itu bener. Nah, ini menarik tuh kalau nanya itu. Gua Kadang punya jawaban. jangankan aku lupa ini Islam atau petua aja ya. Jangan pernah ngeliat siapa yang ngomong tapi lihat isinya. Itu nah ini kan kadang kita mungkin ada padahal omongan atau isinya Tan Malaka ini bener. Cuman karena ada label partai tadi itu orang jadi kayak wah ini jelek, wah ini anu jangan. Gitu loh. Iya, dan menariknya kalau tadi Didra ngomongin Islam, jadi dulu sebelum dia ketua PKI, Ya. dia dulu Serikat Islam. Wah. Zaman sama host Cokro Aminoto. Iya. Jadi dia termasuk Serikat Islam awal gitu. Dan memang karena ada perbedaan visi gitu. Iya. Perbedaan visi si Tan Malakanya lebih komunal, dia akhirnya membuat satu partai baru PKI gitu. Komunis Indonesia. Oh gitu. Iya. Serikat Islam bener. Iya. Seru banget untuk bahas itu ya. Dan ini jadi pembelajaran juga bahwa ini baru Tan Malaka loh teman-teman.
belum yang lain-lain gitu. Bener. Ini kita baru ngomongin Padang, baru ketemu Nites. Itunya kita yang umur udah 32 tahun ini ya Rama ya. Paman kan juga 33 akhir ya. Waduh, Akhir mana sih, semester. Dit? Akhir semester. Ya gitu maksudnya gimana kalau kita sebenarnya masih banyak PR kita untuk menemukan orang-orang seperti beliau ini. Bener. Betul. Nah, dikuburinnya di Nah itu menarik tuh. Karena sampai sekarang dirahasiakan juga. Karena meninggalnya juga misterius ya. Nah, Iya. ya itulah. Iya gitu. Jadi belum tahu. Nah, yang ada di Padang tuh yang ada batu tulisan Datuk Tan Malaka itu apa? Rumah ya? Itu apa sih? Itu rumah kayaknya. Itu prasasti gitu kayaknya. Oh. Apa perlu aku telepon temanku yang orang Padang? Enggak. Kan udah banyak, Selalu bro. ada alasan buat nelpon ini. Ada banyak alasan buat telepon. Iya. Ada banyak orang Padang temanku. Ada. Siapa, Bro? Ada namanya Daji, Pujin. Ah, itu aja iya. telepon. Gimana, Wak? Gimana, Wak? Enggak gitu. Gimana? Ya mungkin dia lebih tahu dia. Bisa Orang Padang ada asli. Chat ya, bener. Ngaco lu. oh, panik-panik Enggak udah gitu aja. Gara-gara ini sih lu. Iya benar. Jadi ternyata gitu ya, Paman ya, tentang Tan Malaka dan kayaknya makin seru untuk kalau kita bisa baca buku-bukunya lagi ya. Iya. Karena dulu kan sempat dibakar-bakarin tuh buku-bukunya tuh. Aduh, padahal Iya. padahal itu catatan sejarah banget gitu maksudnya. Kita Iya. bisa tahu isi palanya tuh pas sekarang-sekarang. Kalau dulu kan mungkin kita masih tertutup, tidak banyak referensi kan. Tapi kalau sekarang kan referensinya udah banyak. Gitu. Benar. Bahkan kita bisa wawancara keluarganya Tan Malakanya langsung kan, pasti Amin. seru kan tuh. Amin, seru. Pasti ntar kan bapak dulu sebenarnya ini dah gitu. Iya. Yang mind blowing. Ya, Gitu sih bro, gue mau buka puasa dulu ya. iya. Kita syuting kayak setiap mau buka terus ya. Bener. Sebelum Sayanya gitu lemes, saya ceras. Enggak, tadi juga closingnya gitu terus. Dulu mau buka nih. Gitu terus. Hafalan. Oke. Jadi terima kasih Paman. Siap. Semoga kita bisa menemukan lagi ya Paman ya. Ya, oke. Fakta-fakta wow yang membuat kita sadar bahwa Gimana itu? Fakta-fakta wow. fakta-fakta wow. Wow fakta kan? Wow fakta. Iya, keren. Itu udah dipakai. Kita balik aja. Fakta-fakta wow yang membuat kita makin sadar bahwa bangsa ini tidak sekecil itu dan kita punya banyak sekali guru-guru besar bangsa yang bisa kita pelajari. Benar. Untuk dipakai di kemudian hari nantinya Rama. Iya. Ya, terima kasih Paman, terima kasih Rama. Iya, sama-sama. Intinya apa sih yang kita bisa ambil dari hari ini nih? Bahwa kalau dari arah apa? Kalau dari aku, Kita bisa dapat dari Tan Malaka nih. pahlawan tuh nggak butuh gelar bro, dia cuma butuh aksi aja. Kalau dari lo gimana? Pak Man dulu. Dilengkap. Pak Man apa? Yang bisa dapat dari Kadang-kadang melakukan hal yang nggak disetujui gitu sama society, kadang-kadang menyusahkan, cuman percaya aja sama hati. Mungkin nggak dirasain sama Tan Malakanya, mungkin setelah itu baru tahu namanya besar setelah dia meninggal. Dari Indra diri, Bung Ditra gimana nih? perjalanan hidup itu tidak ada akhirnya. Perantau sejati adalah kehidupan setelah kamu meninggalkan pintu rumah kamu sampai akhirnya rumah modern itu kan ukurannya banyak ya. Nah, makasih ya.